Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, pemberlakuan PPKM Darurat Jawa Bali mulai diberlakukan pada pukul 00 waktu Indonesia Barat. Segala aktivitas warga mulai dibatasi mulai dini hari tadi hingga tanggal 20 Juli mendatang. Hari ini kita telah melaksanakan PPKM Darurat. Satgas COVID-19 Kecamatan Tambora, Jakarta Barat yang terdiri dari TNI, Polri, dan Satpol PP serta didukung oleh pemadam kebakaran dan Dinas Perhubungan dengan menggunakan pengeras suara pada mobil patroli menghimbau warga untuk pulang ke rumahnya masing-masing. Adapun beberapa ketentuannya adalah untuk restoran. Petugas pun tak segan untuk turun dari kendaraannya untuk memberikan peringatan kepada warga. Kita juga melakukan PPKM dalam perhatikan. Ya. Warga yang berkerumun diperintahkan untuk kembali ke rumahnya masing-masing dan tidak beraktivitas di malam hari selama masa PPKM darurat diberlakukan. Ini untuk kesehatan kita bersama, Bu, bukan untuk kesehatan saya, Bu. Di Jakarta Pusat, ruas Jalan Salemba Raya di kawasan Senen menjadi salah satu ruas jalan yang ditutup seiring diberlakukannya masa PPKM darurat mulai tanggal 3 hingga 20 Juli mendatang. Sejumlah petugas kepolisian yang berjaga berupaya mengalihkan kendaraan yang melintas dari arah Matraman menuju Senen. Namun banyaknya pengendara tak sebanding dengan jumlah petugas yang berjaga. Alhasil tak sedikit dari pengendara yang memilih nekat menerobos hingga melawan arus. Menurut sejumlah pengendara, adanya penutupan ruas Jalan Salemba Raya membuat bingung para pengendara. Pasalnya, ruas Jalan Salemba Raya menjadi salah satu ruas jalan inti yang menghubungkan wilayah Matraman dengan wilayah Senen. Sementara itu di Jakarta Selatan, petugas gabungan Polri dan Satpol PP menggelar operasi pembatasan mobilitas masyarakat batas kota di perbatasan DKI Jakarta dengan Tangerang Selatan di Jalan Ciputat Raya, Kebayoran Lama. Puluhan kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang tidak memiliki kepentingan untuk masuk ke Jakarta diputar balik petugas ke wilayah asalnya. Sementara itu sejumlah kendaraan kesehatan seperti ambulans, kendaraan logistik, dan kendaraan pengangkut konstruksi diperbolehkan masuk ke wilayah DKI Jakarta. Namun tak sedikit pula para pekerja yang berdomisili di DKI Jakarta diberikan dispensasi untuk masuk dengan terlebih dahulu dilakukan pengecekan kartu tanda penduduk. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Muter balik. Penerapan PPKM darurat telah diberlakukan pemerintah sejak malam tadi. Sejumlah penyekatan menuju Jakarta juga sudah dilakukan aparat gabungan. Lalu bagaimana perkembangan situasi terkini? Saat ini kita sudah terhubung dengan reporter TV One, Christopher Immanuel di Jakarta. Selamat pagi, Christopher. Ya, selamat pagi Aditya dan pemirsa. Memang untuk kondisi penyekatan atau lalu lintas di perbatasan Kota Jakarta atau di akses masuk Kota Jakarta saat ini sudah mulai dilakukan penyekatan tepatnya sejak tadi pukul 00 waktu Indonesia Barat tanggal 3 Juli 2021 di mana PPKM darurat resmi diberlakukan. Dan di tempat kami mengabarkan saat ini khususnya di ruas arteri Jalan MT Haryono Jakarta memang saat ini juga tengah dilakukan penyekatan secara total khususnya di gerbang tol Tebet ini di mana memang untuk gerbang tol Tebet ini merupakan salah satu akses yang krusial bagi perbatasan Kota Jakarta khususnya dari arah Cawang yang menuju ke arah Tomang, dan ini diberlakukan penutupan atau penyekatan secara total 24 jam dan tidak ada kendaraan yang diperkenankan untuk melalui gerbang tol Tebet ini. Dan memang ada beberapa gerbang tol juga yang dilakukan penyekatan secara total khususnya di gerbang tol Semanggi serta gerbang tol Kuningan, dan ini memang merupakan salah satu titik kepadatan gerbang tol yang ada di ruas tol dalam kota menuju ke pusat kota Jakarta, dan ini juga telah dilakukan penyekatan secara total 24 jam. Dan tadi malam juga sudah tepat pukul 00 waktu Indonesia Barat itu juga sudah dilakukan penyekatan secara serentak PPKM darurat di Provinsi DKI Jakarta dan dipimpin langsung oleh Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo di kawasan Bundaran Senayan, di mana untuk kawasan Bundaran Senayan ini termasuk ke dalam 4 ruas jalan protokol di Jakarta yang akan dijaga selama 24 jam. Di mana untuk yang akan dijaga selama 24 jam ada di wilayah Semanggi, Bundaran HI, Bundaran Senayan, serta Traffic Light Harmony.
Dan memang ini merupakan salah satu wilayah atau jalan protokol ruas utama di Provinsi DKI Jakarta yang akan dilaksanakan penjagaan selama 24 jam, di mana tidak ada kendaraan yang diperkenankan melintas kecuali yang memang diperbolehkan, yaitu dari sektor esensial serta sektor kritikal. Dan untuk kendaraan yang akan melintas masuk ke wilayah Kota Jakarta di beberapa gerbang tol juga nantinya diperbolehkan hanya khusus pengendara yang merupakan dari sektor esensial serta sektor kritikal. Dan untuk dari sejak hari ini juga dari PPKM darurat ini juga tidak lagi beroperasi seperti pusat perbelanjaan, mal itu sudah ditutup, dan hanya beberapa sektor esensial seperti penjual kebutuhan sehari-hari, obat-obatan yang memang masih diperbolehkan untuk beroperasi dengan pembatasan hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan memang untuk dari pelaksanaan PPKM darurat khususnya di Provinsi DKI Jakarta ini sudah ada diturunkan lebih dari 4.000 personil gabungan baik dari TNI, Polri, serta Pemprov DKI Jakarta yang akan melakukan penjagaan, dan di titik-titik penyekatan yang sudah disiapkan total ada 63 titik yang ada di DKI Jakarta ini yang dilakukan penyekatan, di mana 28 diantaranya akan dilakukan penyekatan selama 24 jam penuh. Dan ini memang dilakukan karena kasus positif yang terus meningkat khususnya di Provinsi DKI Jakarta, di mana kemarin mencapai kasus positif tertinggi, ada 9.399 kasus positif perharinya di Provinsi DKI Jakarta. Dan untuk PPKM darurat ini nantinya masih akan berlaku hingga 20 Juli 2021 mendatang, dan diharapkan dapat menekan laju penyebaran kasus positif COVID-19 khususnya yang ada di Provinsi DKI Jakarta. Untuk sementara demikian, Aditya, kembali ke Anda di studio. Baik, Kristo, berdasarkan pantauan Anda di lapangan, pada pukul 00 waktu Indonesia Barat sampai pagi ini, sudah berapa banyak kendaraan yang diputarbalikan oleh petugas? Ya, Aditya, memang untuk kendaraan yang diputarbalikan memang berdasarkan pantauan kami sejak pukul 00 waktu Indonesia Barat tadi juga sudah disampaikan juga oleh Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo selaku Dirlantas Polda Metro Jaya, memang untuk kendaraan dikarenakan masih pada pemberlakuan hari pertama, ini masih sifatnya sosialisasi, Aditya, jadi masih akan diberikan sosialisasi oleh petugas yang berjaga di lapangan. Kemudian nantinya jika ada kendaraan atau ada kendaraan dari sektor non-esensial yang akan melintas, nantinya masih akan diberikan sosialisasi untuk nantinya tidak melakukan lagi perjalanan atau melewati batas-batas penyekatan yang memang diperuntukkan khusus sektor esensial dan sektor kritikal. Jadi memang sifatnya masih sosialisasi, jadi kendaraan yang melintas meskipun bukan dari sektor esensial dan sektor kritikal masih diperbolehkan melintas hanya di hari pertama ini, dikarenakan masih merupakan sifatnya masih sosialisasi pelaksanaan PPKM darurat yang dilaksanakan sejak 3 Juli 2021. Aditya. Baik, terima kasih Christopher Emmanuel mengabarkan langsung